Persenjataan pasukan Majapahit. Pada zaman Majapahit terjadi perkembangan, pelestarian, dan penyebaran teknik pembuatan keris. Teknik pembuatan keris mengalami penghalusan dan pemilihan bahan menjadi semakin selektif. Keris pra-Majapahit dikenal berat, namun semenjak masa ini dan seterusnya, bilah keris yang ringan tetapi kuat menjadi petunjuk kualitas sebuah keris. Penggunaan keris sebagai tanda kebesaran kalangan aristokrat juga berkembang pada masa ini. Dan meluas ke berbagai penjuru Nusantara, terutama di bagian barat. Tentara Majapahit dibagi menjadi dua jenis. Pasukan utama yaitu prajurit, pasukan profesional, dan pasukan wajib militer yang diambil dari para petani. Senjata utamanya adalah tombak. Pada awalnya, kavaleri ada dalam jumlah terbatas. Mereka digunakan untuk pengintaian dan patroli. Mungkin dipersenjatai dengan tombak. Setelah serangan Mongol, penggunaan kuda di Jawa semakin meluas. Terutama untuk perang. Kereta perang digunakan untuk mengangkut para prajurit ke medan perang. Gajah perang digunakan terutama untuk transportasi, atau sebagai tunggangan untuk bangsawan dan tentara berpangkat lebih tinggi. Majapahit memiliki 30.000 tentara profesional yang bekerja tetap, di mana para prajurit dan komandannya dibayar dengan emas. Ini menunjukkan adanya standing army, tentara permanen, sebuah pencapaian yang hanya bisa dicapai segelintir kerajaan. Selain tentara profesional ini, Majapahit diperkuat dengan pasukan yang berasal dari negara bawahan dan pemimpin daerah. Dari catatan Suma Oriental dan sejarah Melayu, jumlah keseluruhan pasukan Majapahit dapat mencapai 200.000 orang. Pasukan Majapahit bersifat multietnis. Mirip seperti militer Kesultanan Yogyakarta yang memiliki pasukan Bugis dan Daeng, Makassar. Maka kedua pihak Lashar pun kembalilah masing-masing pada tempatnya. Demikianlah perang itu tiap-tiap hari. Kira-kira 3 bulan lamanya perang itu, tiada beralahan. Karena Jawa itu sebagai datang juga bantunya dari benua asing. Senjata mesiu yang digunakan oleh Majapahit. Cetbang berjenis meriam tangan, ditemukan di Sungai Brantas, Jombang. Sebuah cetbang berlaras ganda di atas pedati meriam, Gun Karyage, dengan garpu putar. Sekitar tahun 1522. Mulut meriam berbentuk naga Jawa. Selain keris, berkembang pula teknik pembuatan dan penggunaan tombak dan meriam kapal sederhana yang disebut cetbang. Majapahit di bawah Mahapatih Perdana Menteri Gajah Mada memanfaatkan teknologi senjata bubuk mesiu yang diperoleh dari dinasti Yuan. Untuk digunakan dalam armada laut cetbang awal, disebut cetbang bergaya timur, bentuknya mirip meriam, dan meriam tangan Cina. Cetbang bergaya timur kebanyakan dibuat dari bahan perunggu dan merupakan meriam isian depan. Panah ini dapat berujung pejal tanpa peledak, maupun disertai bahan peledak dan pembakar di belakang ujungnya. Di bagian dekat belakang, terdapat kamar atau bilik bakar,
yang merujuk kepada bagian yang menggelembung dekat belakang meriam. Di mana mesiu ditempatkan? Cetbang ini dipasang pada dudukan tetap, ataupun sebagai meriam tangan yang diletakkan di ujung galah. Ada bagian mirip tabung di bagian belakang meriam. Pada cetbang jenis meriam tangan, tabung ini digunakan sebagai. Karena dekatnya hubungan maritim Nusantara dengan wilayah India Barat, setelah tahun 1460 jenis senjata bubuk mesiu baru masuk ke Nusantara melalui perantara orang Arab. Senjata ini sepertinya adalah meriam dan bedil tradisi Turki Utsmani. Misalnya perangi, yang merupakan meriam putar isian belakang. Ia menghasilkan cetbang jenis baru, disebut cetbang bergaya barat. Ia dapat dipasang sebagai meriam tetap atau meriam putar, yang kecil dapat dengan mudah dipasang di kapal-kapal kecil. Meriam ini dipergunakan sebagai senjata anti-personil, bukan anti-kapal. Pada zaman ini, bahkan sampai abad ke-17, prajurit Angkatan Laut Nusantara bertempur di panggung yang biasa disebut balai. Ditembakkan pada kumpulan prajurit dengan peluru scatter shot, peluru sebar atau peluru gotri, dapat berupa grape shot, case shot, atau paku dan batu. Cetbang sangat efektif untuk pertempuran jenis ini. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Majapahit memiliki pasukan elit yang disebut Bayangkara. Tugas utama pasukan ini adalah untuk melindung raja dan kaum bangsawan, namun mereka juga dapat diterjunkan ke pertempuran jika diperlukan. Pasukan militer di berbagai bagian Asia Tenggara menggunakan pakaian pelindung ringan. Seperti umumnya di Asia Tenggara, sebagian besar pasukan Jawa terdiri dari rakyat jelata yang dimobilisasi, sementara dari petani yang dipimpin oleh prajurit. Tentara petani biasanya bertelanjang dada mengenakan sarung, bersenjatakan tombak, pedang pendek, atau busur dan anak panah. Prajurit yang lebih kaya menggunakan baju pelindung yang disebut kawaca. Menurut Irawan Djoko Nugroho, baju pelindung ini mungkin berbentuk seperti tabung panjang dan terbuat dari tembaga yang dicetak. Sebaliknya, infanteri biasa, prajurit profesional, bukan rakyat wajib militer. Majapahit mengenakan zirah sisik yang disebut siping-siping. Ada juga semacam helm baja yang disebut rukuh. Jenis baju zirah lain yang digunakan di Jawa era Majapahit adalah waju rante, zirah rantai, dan karambalangan, lapisan logam yang dikenakan di depan dada. Dalam Kidung Sunda Pupuh 2 bait 85 dijelaskan bahwa mantri-mantri, menteri atau perwira Gajah Mada mengenakan baju besi dalam bentuk zirah rantai atau plastron dengan hiasan emas dan mengenakan pakaian kuning. Sedangkan dalam Kidung Sundayana Pupuh 1 bait 95 disebutkan bahwa Gajah Mada mengenakan karambalangan berhias timbul dari emas, bersenjata tombak berlapis emas, dan perisai penuh dengan hiasan dari intan berlian.
Majapahit juga mengawali penggunaan senjata api di Nusantara. Meskipun pengetahuan membuat senjata berbasis serbuk mesiu di Nusantara sudah dikenal setelah serangan Mongol ke Jawa, dan pendahulu senjata api, yaitu meriam galah, meriam tangan. Pengetahuan membuat senjata api sejati datang jauh kemudian, setelah pertengahan abad ke-15. Ia dibawa oleh negara-negara Islam di Asia Barat, kemungkinan besar oleh orang Arab. Tahun pengenalan yang tepat tidak lebih awal dari tahun 1460. Duarte Barbosa sekitar tahun 1514 mengatakan bahwa penduduk Jawa sangat ahli dalam membuat artileri dan merupakan penembak artileri yang baik. Mereka membuat banyak meriam satu pon, cetbang atau rentaka. Senapan lontak panjang, spingarde, arkebus, skiopi, meriam tangan, api. Pengetahuan membuat senjata api sejati datang jauh kemudian, setelah pertengahan abad ke-15. Ia dibawa oleh negara-negara Islam di Asia Barat, kemungkinan besar oleh orang Arab. Tahun pengenalan yang tepat tidak lebih awal dari tahun 1460. Duarte Barbosa sekitar tahun 1514 mengatakan bahwa penduduk Jawa sangat ahli dalam membuat artileri dan merupakan penembak artileri yang baik. Mereka membuat banyak meriam satu pon, cetbang atau rentaka. Senapan lontak panjang, spingarde, arkebus, skiopi, meriam tangan, api Yunani, gun, bedil besar atau meriam, dan senjata api atau kembang api lainnya. Setiap tempat di sana dianggap sangat baik dalam mencetak, mengecor artileri. Kavaleri sejati pertama, unit terorganisir dari penunggang kuda yang kooperatif, mungkin telah muncul di Jawa selama abad ke-12. Naskah Jawa kuno Kakawin Bomantaka menyebutkan kisah kuda Jawa awal dan sejarah menunggang kuda. Majapahit memiliki pasukan angkatan laut yang berbeda dengan satuan pasukan darat, yang disebut Wang Jaladi. Pasukan laut mendapat perlakuan istimewa dalam hal fasilitas. Personel Angkatan Laut Majapahit berjumlah besar. Untuk Angkatan Laut, armada Majapahit menggunakan jong, secara besar-besaran sebagai kekuatan lautnya. Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah total jong yang dimiliki Majapahit. Jumlah terbesar yang pernah digunakan dalam satu ekspedisi 400 kapal. Tepatnya saat Majapahit menyerang Pasai. Setiap kapal berukuran panjang keseluruhan sekitar 28,99 sampai 88,56 meter, berat mati, deadweight, sekitar 100,200 ton dan dapat membawa 50-1000 orang. Sebuah jong dari tahun 1420 hampir saja menyeberangi Samudera Atlantik. Jenis jong besar 9 tingkat, yang tercatat di Kidung Panji Wijayakrama Ranggalawe, sekitar 1334, disebut Jong Sasangawangunan. Ia membawa 1000 prajurit dengan layar merah. Jong yang umum digunakan oleh Majapahit rata-ratanya